Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang ketujuh ya, pertemuan terakhir. Kemudian minggu depan sudah UTS ya. Semoga pada hari ini, pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi nikmat sehat, nikmat kuat sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara online ini. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, khususnya bagi rekan-rekan yang sering pergi keluar rumah untuk selalu memakai masker. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mencoba melanjutkan ya sesuai dengan silabus kita mengenai persediaan barang dagang. Materi sudah kita sampaikan dan sudah kita instruksikan untuk mempelajari, jadi kurang lebih tadi sekitar 30 menit ya atau 40 menit rekan-rekan kita beri waktu untuk membaca terlebih dahulu materi yang sudah kita coba bagikan, sehingga nanti ketika ini kita akan mencoba untuk melakukan penjelasan ya secara lisan atau secara virtual ini bisa menambah pemahaman kita bersama. Untuk itu marilah kita awali penjelasan materi kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah 34 yang hadir ya, dari 35 mahasiswa yang hadir. Ini yang belum hadir nomor 4 ya. Ya, ini nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya betul, jadi ada yang belum hadir 37 malah sampai 37. Oke, baik. Kita langsung saja materinya kita buka untuk pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai persediaan ya. Oke. Baik, jadi penilaian tentang persediaan. Ini kaitannya dengan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur ya. Bagaimana mereka mencatatkan akun persediaan barang dagang dalam laporan keuangannya. Nah, untuk objeknya atau tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas mengenai identifikasi persediaan, kemudian bagaimana metode sistem persediaan itu sendiri, ya baik perpetual maupun periodik sistem, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap persediaan laporan persediaan apabila kita melakukan kesalahan dalam pencatatan persediaan terhadap laporan keuangan. Kemudian yang keempat, memahami item-item yang dapat digolongkan dalam biaya persediaan, dan yang terakhir adalah menggambarkan dan membandingkan metode mana yang paling cocok atau yang bagus lah yang digunakan untuk harga persediaan. Oke, jadi ini peta konsepnya ya. Kita akan membahas ke beberapa macam poin ini. Nah, untuk persediaan ya, jadi untuk persediaan ini atau inventory ini dapat dikatakan sebagai item yang diadakan untuk dijual. Jadi kalau dalam perusahaan dagang maka item ini yang akan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli barang. Atau kalau di perusahaan manufaktur ya nanti di sini dia juga akan menyediakan akun persediaan barang dagang ya. Barang yang digunakan dalam produksi barang untuk dijual. Jadi kalau misalkan dalam perusahaan manufaktur atau industri, maka persediaan barang itu nanti digunakan untuk mencatat barang-barang yang telah diproduksi dan siap untuk dijual atau didistribusikan kepada distributor. Sedangkan kalau usaha dagang atau perusahaan dagang, persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat akun-akun, mencatat persediaan barang yang akan dijual. Itu ya bedanya di situ.
Jadi konsep ini, persediaan ini biasanya muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan industri. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang lain, misalkan perusahaan telekomunikasi, perusahaan penerbangan, mungkin saja dia akan memiliki akun persediaan dalam laporan keuangan, tetapi itu persediaan bukan untuk dijual ataupun bukan untuk diproduksi, tetapi mungkin saja persediaan di situ adalah persediaan barang-barang yang bersifat habis pakai ya. Jadi bisa juga untuk persediaan habis pakai. Tapi kali ini kita akan bahas tentang kedua jenis perusahaan ini, dagang maupun industri. Nah, kita lihat di ini, di contohnya merchandise company ya. Ini Carrefour ya. Ini adalah perusahaan dagang, contohnya Carrefour. Salah satu akun persediaan itu ada di sini, yaitu untuk membeli barang dalam bentuk siap untuk dijual. Kita lihat ini yang berwarna merah, inventory-nya ya. Oke ya, kita lihat ini yang berwarna merah. Jadi inventorisnya ada 6.891. Di sini dia memunculkan akun inventoris. Nah, inventoris ini adalah ini akun yang digunakan untuk membeli barang dalam bentuk siap untuk dijual. Jadi dia beli barang kemudian dijual kembali. Ini inventorinya. Ya, salah satu akun persediaan. Kemudian bagaimana dengan persediaan perusahaan yang lain nih. Jelas ya, ini enggak terlalu kelihatan. Nah, contoh lagi misalkan ini manufaktur company ya, perusahaan manufaktur industri. Di sini CNH Global ya. Di sini kita melihat di sini ada inventory, tetapi di inventory itu nanti ada 3 jenis. Ada raw materials, work in process, dan finished good. Jadi ada 3, yaitu bahan baku ya. Raw material ini bahan baku. Kemudian work in process itu adalah barang dalam proses. Kemudian finished good adalah barang jadi. Jadi dalam industri itu nanti biasanya ada 3 akun ini. Jadi bahan baku, persediaan bahan baku dia dihitung berapa. Kemudian barang yang dalam proses produksian belum selesai itu juga dihitung. Kemudian barang yang sudah selesai jadi dan siap dijual itu juga dihitung. Nah, ini ketiga ini nanti akan lebih detail dipelajari lagi semester 3 kalau nggak salah ya. Jadi ada semester 3 ada akuntansi biaya, atau mungkin sudah dapat di akuntansi ya. Dan nanti ada akuntansi biaya, kemungkinan semester 3 atau semester sekarang ya, nanti silakan dicek. Ini ada lebih detail lagi cara menghitungnya. Ini perbedaannya ya antara dua perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, kita bisa melihat aliran biaya persediaan. Nah, kalau misalkan perusahaan dagang, kita melihat di sini hanya ini toh, merchandising company. Jadi dia merchandise inventory, persediaan barang dagang. Cost of good purchase, dia membeli barang ya, dia membeli barang untuk dijual, dia membeli. Kemudian dia akan menimbulkan cost of goods sold. Jadi ada harga pokok penjualannya berapa, sehingga dia akan masuk ke sini. Jadi tanpa ada proses produksi, dia hanya membeli barang, kemudian dia jual ya, dan barangnya itu laku, ya udah, dia akan menghasilkan cost of goods sold atau harga pokok penjualan gitu ya. Tapi kalau perusahaan kalau perusahaan industri ini nanti ada 3 macam tadi. Ada raw material, bahkan nanti ada tenaga kerja, ada overhead pabrik. Jadi ketiga ini 3 komponen biaya produksi itu kan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead ya. Raw material, labor, dan overhead. Ini ketiganya akan diolah jadi satu menjadi work in process, barang dalam proses. Atau ya barang dalam proses, kemudian dia diolah menjadi barang jadi finished good, baru menghasilkan cost of goods sold, harga pokok penjualannya. Jadi bedanya kalau harga pokok penjualannya perusahaan dagang itu tidak mengolah, tapi kalau perusahaan industri itu mengolah, sehingga harus dihitung dengan detail faktor-faktor produksinya. Ketiga faktor ini kemudian akan dihitung bagaimana biaya produksinya, dimana nanti akan dipelajari yang manufaktur ini akan dipelajari lebih dalam akuntansi biaya. Kemudian ini kita lihat alirannya, kita lihat di sini. Jadi ada aliran biaya ini
perusahaan akan menggunakan dua jenis sistem untuk mempertahankan catatan persediaan, baik perpetual maupun periodik. Jadi ada dua metode ya, ada dua metode untuk mencatat persediaan ini, menggunakan perpetual system atau sistem perpetual atau menggunakan sistem periodik. Ada dua. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa, misalkan di sini inventory ya, persediaan awal, kemudian dia pembelian ya, pembelian barang, dia akan dan menjadi barang siap untuk dijual ya. Jadi kita punya barang awal dulu, kemudian kita membeli, nah keduanya kita tambahkan menjadi barang siap untuk dijual atau barang tersedia untuk dijual ini ya. Kemudian baru dijual ya oleh perusahaan, dan penjualannya nanti mungkin sisa, sehingga di sini akan ada ending inventory, ada persediaan barang akhir atau barang yang belum terjual. Ini alirannya. Oke, sekarang kita mencoba membahas yang perpetual dulu, sistem perpetual. Jadi ada dua, perpetual dan periodik. Nah, untuk yang perpetual ini pembelian barang dagang yang didebit adalah kepersediaan. Jadi kalau misalkan contohnya perusahaan itu membeli barang dagang, ya, maka yang digunakan itu adalah akun persediaan barang dagang ya. Kalau kita menggunakan perpetual maka akunnya persediaan. Jadi setiap pembelian barang dagang itu nanti yang digunakan adalah akun persediaan, debitnya. Kemudian misalkan ada angkutan. Angkutan ini maksudnya proses apa namanya, biaya angkut ya. Didebit untuk persediaan juga. Pengembalian, pembelian dan pembelian dan pemberian ya, bukan pembelian, pemberian diskon yang dikreditkan adalah persediaan. Jadi kalau misalkan dalam proses pembelian itu ada diskon pembelian, kemudian ada biaya angkut pembelian, itu semuanya nanti dimasukkan ke dalam akun persediaan, semuanya dimasukkan akun persediaan. Kemudian HPP, harga pokok penjualan, didebit dan persediaan dikredit untuk masing-masing penjualan. Jadi nanti ketika menjual barang, maka kita melakukan dua transaksi ya, transaksi penjualan dan menggunakan persediaan, dan transaksi menggunakan akun harga pokok. Kemudian keempat, catatan menunjukkan jumlah anak perusahaan dan biaya setiap jenis barang di tangan. Ini adalah untuk catatan saja. Perpetual adalah sistem untuk menyediakan catatan terus-menerus tentang persediaan dan biaya barang dijual. Jadi perpetual ini model atau sistem yang digunakan untuk mencatat secara terus-menerus. Jadi kalau misalkan kita memiliki barang persediaan 500 unit, kita menjual 5, yang nanti dicatat 500 kurangi 5. Nah, kemudian ada lagi kita membeli 7. Nah, sisanya tambah 7. Jadi artinya dicatat secara terus-menerus menggunakan akun persediaan. Dan ini kelebihannya adalah ketika kita ingin melihat jumlah barang yang tersedia pada setiap saat lah, kita bisa mengetahui. Jadi kalau misalkan di tengah jalan, ya di tengah bulan misalkan si pemilik perusahaan ingin menanyakan jumlah barang yang masih ada di gudang berapa, nanti kelihatan, oh sekian unit Pak, nah sekian unit. Jadi karena pencatatnya terus menerus, jadi setiap menambah itu menambahkan persediaan, kalau berkurang dijual itu akan mengurangi persediaan, sehingga kita bisa melihat jumlah barang yang siap atau jumlah barang yang tersedia secara real time. Jadi artinya suatu saat atau setiap saat bisa melihat jumlah barang yang masih tersedia karena dicatat secara terus menerus. Bagaimana dengan sistem periode? Nah, sistem periode ini pembelian barang yang digunakan itu menggunakan akun pembelian. Jadi kalau kita membeli barang dagang, akun yang kita gunakan akun pembelian. Sehingga karena hal ini, maka dalam sistem periodik ini mewajibkan membuat namanya stock of name, atau istilahnya itu mengecek ketersediaan barang, atau dengan cara lain menentukan persediaan akhir dengan cara jumlah fisik. Nah, jadi ini membutuhkan persediaan akhirnya berapa di gudang, itu dengan menggunakan stock of name kita cek satu-satu. Misalkan kalau tadi Carrefour ya, misalkan persediaan barang dagang untuk mie instan berapa, tinggal berapa, persediaan barang dagang untuk pakaian itu berapa, persediaan barang dagang untuk sabun-sabun berapa, ini harus dicek satu-satu. Namanya stock of name untuk memperoleh hasil
jumlah persediaan barang akhir di setiap akhir periode. Maka dalam metode periodik ini kita tidak bisa melihat barang dagang secara real time. Jadi sisa sabun kita berapa, sisa barang dagang mie instan kita berapa, itu tidak bisa karena harus dilakukan stock opnam dulu, mengecek secara fisik di dalam gudang itu sendiri. Sehingga di dalam sistem produk ini kita harus menghitung HPP-nya secara manual. Itu dengan metode ini, persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Kemudian dijumlah menjadi barang tersedia untuk dijual 900.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ini didapat dari mana? Persediaan, geser ya. Persediaan air didapat dari mana? Persediaan air ini didapat dari stok opnam, yaitu menentukan jumlah fisik di setiap bulan atau di akhir periode. Sehingga kita baru menentukan harga pokok penjualannya. Itu harga pokok penjualannya. Tuh. Nah, ini ada contoh ya, kita share. Oke. Sini apa bisa dapat dilihat dengan jelas untuk PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Yang tadi bisa juga ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Oke, baik, kalau bisa saya lanjutkan ini. Maksudnya takutnya enggak tertampil karena ini tadi saya enggak share enggak di nano. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi gini, kalau tadi kan prepertual sama periodik itu bedanya tadi ya, atau perbedaannya, cara ngitungnya kayak gitu. Nah, sebenarnya perusahaan itu wajib melakukan satu kali dalam 1 tahun, minimal 1 kali dalam 1 tahun itu melakukan pengecekan secara manual atau stok opnam ya, untuk menentukan jumlah fisiknya. Jadi kalau tadi yang metode periodik itu wajib ya, kalau dia ingin menghitung HPP-nya maka dia harus melakukan stok opnam, menghitung secara manual. Tetapi kalau perpetual kan enggak perlu karena setiap saat jumlahnya sudah sudah terupdate lah, dapat diketahui setiap saat. Tapi kadang-kadang juga diperlukan itu karena belum tentu yang kita catat itu sama dengan yang di gudang. Kadang ada pencatatan yang tidak cocok, kadang di gudang ada yang pengeluaran yang tidak tercatat misalkan, dan seterusnya. Maka perusahaan biasanya walaupun perpetual itu tetap melakukan stok opnam minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk mengecek kebenaran dari pencatatan tadi. Secara pencatatan sistemnya seperti itu, secara gudang fisiknya itu juga harus dicek. Nah, ini contohnya adalah ada ilustrasi contoh. Misalkan ini perusahaan Vesmir memiliki transaksi tahun ini. Inventory awal ya, persediaan awal 100 unit dengan harga $6.600, pembeliannya 5.400, penjualannya 7.200, dan inventory akhir 2.400. Mencatat transaksi ini dengan menggunakan 2 sistem. Nah, kita lihat. Nah, pertama ini perpetual inventory system dan periodic inventory system, perbedaannya. Jadi inventory awal ya, begini inventory atau persediaan awal 100 unit dengan $6. The inventory account show the inventory on hand. Jadi yang dipegang di tangan itu ada 600 karena 100 kali 6 ini juga sama. Inventory menunjukkan 600. Oke, sama-sama ya di awal inventory. Kemudian yang kedua, membeli 900 unit dengan 5.400. Nah, kalau dengan menggunakan perpetual itu akan menggunakan akun inventory sebesar 5.400 dari 900 kali 6. Kemudian kreditnya akun payable, misalkan utang, dia membayarnya dengan utang. Maka dia menggunakan akun inventory. Tetapi kalau dengan periode, ini satu-satu dulu ya. Oke, kemudian ketika menjual, nah kalau menjual misalkan 600 unit kali 12 dengan harga 12, maka akun receivable karena ini secara kredit, maka piutang kita bertambah 7.200 di debit, kemudian kreditnya itu penjualan 7.200, setelah itu debitnya itu cost of good sold atau harga pokok penjualan 3.600. Dari mana? Dari 600 itu adalah jumlah barang yang dijual 600 unit, kemudian $6 ini adalah harga pokoknya.
Jadi kulaannya dulu 600. Ya, kita lihat di nomor 2. Nomor 2 itu kan berarti dia membeli barang dengan harga 6 dolar per unitnya. Begitu juga dengan ini persediaan awal juga menggunakan harga per unitnya itu 6 dolar. Maka HPP-nya adalah 600 kali 6 dolar. Temunya 3.200 kita debitkan. Kemudian inventory akan berkurang 3.600. Nah, jadi kalau menggunakan perpetual itu kalau penjualan kita menggunakan 4 akun. Ya, akun misalkan piutang karena kredit, kalau kas ya, kalau tunai maka pakai kas. Kemudian akun penjualan, akun HPP, kemudian akun inventory. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat secara langsung berapa labanya. Karena apa? Karena ini kita mendapat penjualan 7.200, kita HPP-nya hanya 3.600. Maka selisihnya 3.600 itu adalah labanya. Jadi cost of good itu adalah HPP-nya, harga kulaannya, harga belinya dulu. Oke, kemudian tadi ada inventory ya akhir itu 400 unit dengan 6 dolar. No entry necessary ya, karena the account inventory show ending. Nah, tidak ada jurnal yang kita buat. Karena apa? Karena di dalam akun inventory sudah menunjukkan nilai yang akhir ya, ataupun persediaan akhir yaitu 2.400. Dari mana? Dari 600 ini adalah awal, persediaan awal ditambah 5.400 itu adalah kita membeli, kemudian dikurangi 3.600 karena kita jual gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan periode? Nah, kalau periode kalau kita membeli maka menggunakan akun pembelian, kemudian dengan menggunakan utang misalkan kredit. Jadi kita perbedaannya melihat di sini ya. Kalau periodik menggunakan akun pembelian, kalau utang menggunakan kalau perpetual menggunakan inventory. Oke, ini juga sama. Nah, sales. Nah, jadi kalau yang penjualan kalau di periodik tanpa menggunakan HPP karena HPP akan dihitung pada akhir periode. Kemudian di dalam akhir periode kalau yang perpetual kita tidak perlu membuat jurnal karena sudah tertera periode akhirnya, persediaan akhirnya berapa, tapi kalau dalam periode itu harus dihitung seperti ini. Nah, kita inventory ending by account 2.400 ini 2.400 dari mana? Dari perhitungan fisik gudang. Di gudang dicek dulu, oh ketemunya 2.400, maka inventory akhirnya 2.400. HPP-nya dihitung dari mana? HPP-nya dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi misalkan tadi persediaan awal kan 600 ditambah pembelian 5.400 jadi kan 6.000 kemudian dikurangi dengan tadi persediaan akhir yaitu 2.400. 6.000 kurangi 2.400 adalah 3.600. Nah, ini adalah HPP-nya. Kemudian nanti di sini forecast dikreditkan di 5.400 sama seperti ini. Kemudian inventory awal juga dikreditkan 600. Nah, ini perbedaan antara biaya periodik dan perpetual. Ini ada ilustrasi lagi juga ini ya. Nah, kita melihat. Nah, mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan tersebut dilaporkan 4.000. Namun, hitungan fisik persediaan sebenarnya menunjukkan 3.800. Penjurnalan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan dalam tadi walaupun dengan perpetual misalkan di laporan keuangannya menunjukkan persediaan itu saldonya 4.000 dolar. Tetapi setelah dihitung secara fisik untuk mengecek kebenarannya ternyata hanya menunjukkan 3.800. Sehingga kita membutuhkan penyesuaian. Maka dibutuhkan penjurnalan untuk melakukan penyesuaian ini. Kita menggunakan akun persediaan lebih dan kurang ya. Misalkan 200, tadi karena selisihnya 200, 4.000 kurangi 3.800. Kemudian persediaan berkurang 200. Karena kita mengurangi. Nah, misalkan ternyata kelebihan, ya yang ini tinggal dibalik. Nanti persediaannya bertambah, kreditnya persediaan lebih ya. Catatan persediaan lebih dan kurang menyesuaikan biaya barang dijual. Dalam prakteknya perusahaan kadang-kadang melaporkan persediaan lebih dan kurang di pendapatan lain-lain dan pengeluaran lain-lain bagian dari laporan laba rugi. Ini biasanya dimasukkan ke lain-lain untuk menghilangkan dari proses operasinya ya. Oke.
Kemudian bagaimana dengan pengendalian? Nah ini, semua perusahaan membutuhkan verifikasi periodik terhadap catatan hasil persediaan sebenarnya. Ya, kemudian perusahaan harus ambil contoh fisik persediaan pada akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan perusahaan dalam laporan akhir tahun. Jadi tadi yang saya sampaikan, untuk mengendalikan tadi perusahaan minimal 1 kali dalam 1 tahun dalam akhir tahun fiskal atau 31 Desember itu dilakukan pengecekan secara fisik, baik perusahaan menggunakan sistem periodik maupun perpetual. Oke ya. Terlebih periode ya. Periodik itu wajib setiap ingin menghitung HPP-nya, mungkin dia melakukan perhitungan HPP-nya untuk setiap bulan ya, maka dia harus mengecek stok optionnya setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Bahkan setiap hari juga bisa jika itu memang dimungkinkan. Oke, kemudian ini ada pengalokasian ya, isu dalam penilaian persediaan. Oke, tadi kita lewati ya. Ini sekarang penentuan penilaian barang fisik ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk rekan-rekan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika terjadi kesalahan pencatatan di sistem periodik maupun perpetual yang tidak sesuai dengan jumlah kondisi di gudang? Oke, Mbak Esmawati. Oke. Tindakan yang dilakukan. Oh iya, tindakan yang dilakukan. Oke. Ada yang lain? Ada? Enggak ada? Atau rekan-rekan yang ingin menjawab mungkin bisa ingin membantu? Oke. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam pencatatan ya, baik perpetual atau periodik, ya tadi menggunakan penyesuaian tadi ya, penyesuaian terhadap transaksi yang salah dalam pencatatan. Jadi kalau misalkan kesalahannya kayak tadi di akhir periode dicek di gudang ternyata lebih sedikit atau lebih banyak, ya nanti kita bikinkan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan itu dengan cara menambah persediaan atau mengurangi. Tetapi kalau jika perusahaan itu kesalahannya dalam pencatatan transaksi harian ya, misalkan dari 1 hari misalkan kesalahan dalam pencatatan akun ya, atau menggunakan periode akun atau akun yang digunakan juga salah, ya di hari itu juga lakukan penyesuaian. Jadi ataupun bisa kalau penyesuaian itu biasanya lebih dari akhir bulan ya atau akhir periode. Tetapi kalau misalkan itu kesalahan dalam pencatatan ya kita bisa melakukan jurnal koreksi. Jadi dilakukan koreksi jurnal, misalkan koreksi terhadap akunnya atau koreksi terhadap nominalnya, itu bisa dilakukan koreksi, jurnal koreksi. Seperti itu Mbak Esma ya. Ada yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut materinya. Lanjut ya materinya ya. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk materinya. Saya tampilkan lagi berarti ini. Kemana nggak ada. Oke, ini tentang penilaian. Oke, sebentar saya tak ambil handphone dulu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ini dasar dalam penilaian persediaan
barang fisik, barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang diserahkan perjanjian penjualan khusus. Jadi artinya ini biasanya barang fisik ini adalah gini, barang bagaimana menentukan barang itu. Karena kita kalau perusahaan dagang kan penjualan dan pengiriman barang, ya untuk kita beli barang untuk dijual. Nah, perjanjiannya bagaimana? Nanti kita bahas. Kemudian biaya untuk menyertakan produk dan periode. Biaya-biaya yang menyertainya itu apa saja? Bagaimana cara menentukan penilaiannya? Kemudian asumsi biaya aliran, misalkan identifikasi, kita menggunakan biaya rata-rata atau menggunakan FIFO ya, retail dan seterusnya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini kok nggak jalan. Nih, ini barang yang termasuk persediaan. Perusahaan harus mencatat pembelian pada saat memperoleh hak legal barang. Jadi kalau misalkan perusahaan itu perusahaan dagang, kemudian dia bagaimana cara dia mencatat persediaan barang itu ketika apa? Ketika barang itu sudah benar-benar menjadi hak milik dia secara legal. Jadi misalkan kalau misalkan contoh ya, misalkan rekan-rekan membeli barang secara online misalkan. Membeli barang secara online. Membelinya tokonya di Jakarta, kita ada di Solo misalkan. Nah, ketika barang itu kita sudah bayar uangnya, kemudian si toko online itu mengirimkan barang. Nah, perlakuan toko online-nya itu bagaimana pencatatannya? Apakah barang itu ketika barang itu diserahkan ke kurir itu sudah diakui sebagai miliknya si pembeli atau masih miliknya si penjual? Nah, nanti mengakuinya itu bagaimana? Cara mengakuinya itu seperti apa? Nah, ini perlu kita cermati bersama-sama nanti. Jadi di sini ada beberapa aturan umum ya yang perlu kita terima, yang kita ketahui ya. Misalkan di sini FOB shipping point. Itu ada pembeli saat pengiriman. Jadi misalkan SOP shipping point itu apa? Jadi free on board ya, artinya barang ini akan dikirim ke pembeli. Nah, itu ketika apa? Jadi pembeli saat pengiriman. Jadi ketika barang itu dikirim, maka selama pengiriman itu statusnya itu masih miliknya penjual ya. Barangnya itu masih statusnya milik penjual. Ataupun bagaimana? Ataupun jangan-jangan itu miliknya pembeli. Nah, kalau FFO shipping point itu berarti di titik poin ya. Kalau sudah dikasihkan ke kurir itu maka selama perjalanan itu menjadi tanggungannya si pembeli. Itu namanya FFO shipping point. Kemudian ada barang konsinyeri barang. Konsinyeri ini adalah barang konsinyasi ya. Barang konsinyasi ini barang miliknya penjual. Kemudian misalnya penjualan dengan pembelian kembali itu miliknya penjual. Kemudian penjualan dengan imbal hasil, tingkat imbal hasil yang tinggi ya. Ini juga dapat diakui sebagai miliknya pembeli. Kemudian penjualan secara angsuran ini juga dimilik pembeli. Ya ini pembeli juga. Oke, jadi ini beberapa aturan umum. Ini aturan ini biasanya dibahas atau disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Oke, misalkan ini kesalahan ya, kesalahan dalam persediaan. Contohnya ini, misalkan kita kesalahan penyajian di persediaan akhir. Misalkan inventory persediaan itu terlalu rendah. Kemudian misalkan ini retain earning itu adalah laba ya, labanya penambahan pengembalian labanya itu juga saldo laba ya, saldo labanya itu juga terlalu rendah. Kemudian kapital working capital itu modal kerjanya rendah, kemudian current ratio-nya rendah, kemudian HPP-nya juga terlalu tinggi, kemudian pendapatannya terlalu rendah. Nah ini biasanya ada kesalahan, ya ada kesalahan pencatatannya karena persediaannya terlalu rendah, pendapatannya juga rendah. Pengaruh kesalahan pada pendapatan dalam 1 tahun 2010 selanjutnya akan diimbangi 2011. Namun pernyataan mendapatkan akan salah untuk tahun kedua. Jadi kita lihat di sini. Nah ini. Jadi sebagai contohnya ini YNC ya, ini ada kesalahan incorrect recording itu di
persediaan akhir. Jadi persediaan akhir tahun 2020 tahun 2010 itu akan menjadi persediaan awal di tahun 2011. Nah, jika ada kesalahan dalam tahun 2010 maka akan dikoreksi pada tahun 2011. Ya. Nah, ini contoh koreksinya di sini. Jadi kesalahan ini biasanya ya tadi yang ditanyakan Mbak Esmawati, kalau misalnya ada kesalahan bagaimana? Ya, ini salah satunya adalah menggunakan melakukan koreksi pada tahun 2011, tahun depannya. Nah, ini dikoreksi ya, yang seharusnya 30 ya di sini tercatat 20. Ya, kesalahan bisa saja yang terjadi gitu ya. Oke, ini kita cermati bersama. Kemudian lanjut untuk yang kedua, misalnya kesalahan dalam penyajian, pembelian dan persediaan. Ini juga sama. Perusahaan itu juga akan mengecek misalkan inventorinya terlalu rendah. Kemudian di sini pembeliannya juga rendah ya. Mereka akan mengecek dulu semuanya. Maka akan disimpulkan pernyataan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan yang dijual dan keuntungan bersih karena kesalahan mengimbangi satu sama lain. Jadi ini beberapa contoh-contoh kesalahan ya, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan persediaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu antara persediaan dengan penjualan itu tidak seimbang ya, dalam artian penjualannya itu terlalu rendah, maka otomatis di situ harusnya persediaan itu tinggi. Tetapi kalau di sini misalkan persediaannya itu terlalu rendah, kemudian penjualnya juga rendah ya, maka ya itu ada yang salah kan. Karena ini saling berkaitan kan. Kalau kalau inventorinya rendah, itu otomatis penjualannya pasti tinggi sehingga persediaan akhirnya juga rendah. Itu hanya saling keterkaitan antara akun persediaan, akun penjualan ya, kemudian akun persediaan akhir nanti akan terpengaruh di situ. Nah, ini biaya-biaya yang termasuk dalam persediaan. Ada biaya produksi, ada biaya periode, kemudian ada perlakuan diskon. Nah, ini biaya produksi, biaya yang berhubungan langsung dengan barang yang untuk siap dijual. Kemudian barang periode, biaya periode itu artinya biaya-biaya yang di luar dari produksi, dalam hal ini misalkan untuk penjualan umum, untuk umum dan biaya administrasi. Kemudian bagaimana perlakuan dengan diskon pembelian, ada metode kotor dan metode bersih. Jadi kalau perlakuan diskon misalkan kita menjual barang dengan diskon tertentu berapa persen misalkan, nah kita mencatatnya itu apakah dengan metode kotor atau metode bersih. Kalau metode kotor itu artinya kita catat saja nilai barang itu, kemudian nanti di akhir periode kita juga catat untuk potongan diskonnya. Tapi kalau metode bersih itu yang kita catat itu adalah nilai yang sudah dikurangkan dengan diskon. Misalkan harga 5 juta itu dapat diskon 500.000, maka yang kalau metode kotor yang kita catat 5 juta. Tetapi nanti ada akun biaya pemberian potongan ya, diskon ya. Nanti ada akunnya lagi. Apabila kita menggunakan metode bersih, maka ya dari 5 juta dikurangi 500 langsung kita catat sebagai penjualan 4.500.000. Jadi langsung kita kurangkan ya kalau kita menggunakan metode bersih. Kemudian nih perlakuan diskon untuk pembelian. Nah, ini misalkan ya kita lihat yang pertama dulu, misalkan kita membeli ya gross method ya, artinya metode kotor, bruto ya. Net method menggunakan metode bersih. Kalau ada kita membeli barang 10.000 ya dengan syarat 2/10N30. 2/10 itu adalah kita mendapatkan potongan 2% jika pelunasannya kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi. Kemudian di sini kita catat pembelian 10.000, kemudian akun utang 10.000 ya. Kemudian invoice 4.000 ya. Jadi kita membayar utang kita 4.000 ya. Ya, dengan diskon periode di masa diskon periode, maka utang kita bayar 4.000, kemudian diskon kita pembelian diskon 80 rupiah ya, karena ini adalah 2% dari 4.000 tadi. Kemudian cashnya 3.900. Kita catat di sini. Kalau kita menggunakan metode bruto ya, kita catat. Kemudian kalau kita membayar sisa utang kita 6.000, maka utang kita berkurang di debit 6.000, kemudian kas kita berkurang 6.000. Nah, kita lihat di sini angka 80 itu dari mana? Dari 2% dari 4.000. Nah, jadi sedangkan untuk
6.000 ini dari angka 8%. Karena yang di pembayaran pertama kita mendapatkan diskon 2%. Kalau dengan metode kotor maka diskon ini kita tampilkan ya, kita catat. Tapi kalau kita menggunakan metode bersih, maka ketika kita membeli itu langsung kita potong 9.800. Karena apa? Karena diskon ini kita tidak kita catat ya. Jadi kita hanya mencatat 9.800. Nah, sehingga ketika pelunasan pertama ya kita langsung catat 3.920. Pada saat kita melunasi semua maka 5.800, diskon loss 6.000. Nah, pada akhir pelunasan nanti kita baru nyatat purchase diskon loss. Jadi artinya diskon yang kita berikan 120 sehingga kita bisa menyatatnya lebih lebih detail ya. Di sini 5.880 untuk utang, kemudian purchase loss-nya itu 120 sehingga cash-nya 6.000. Gitu ya. Jadi artinya kalau dengan metode bersih di saat pembayaran potongannya tidak dicatat di sini. Kemudian ini asumsinya. Nah, sekarang kita bagaimana dengan memilih metode pencatatannya atau aliran biaya yang diadopsi. Bisa menggunakan specific identification atau average cost ya, atau LIFO. Asumsi aliran biaya yang diadopsi tidak perlu sama dengan gerakan fisik barang. Jadi ini asumsi ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mencatat ya. Tidak perlu sama persis dengan gerakan fisik barang. Jadi gerakan fisik barang itu maksudnya gini, kalau kita menggunakan metode LIFO atau metode average cost, maka tidak di pencatatannya itu seperti ini dengan metode ini, tetapi di fisik barangnya itu tidak harus sama. Jadi artinya tidak harus seperti inilah ya. Metode yang diadopsi harus menjadi salah satu yang paling jelas mencerminkan periode pendapatan. Jadi artinya yang penting bagaimana mencatatkan itu supaya tercatat dengan baik dan mencerminkan periode yang sesungguhnya. Ya. Ini ada contoh-contohnya ya. Kita bisa melihat di sini ada contohnya untuk Crazy Company ya. Kita lihat dulu yang Crazy Company itu ya. Nih, misalkan ini membuat pembelian 3 ya, one item ya, misalkan ini apa? Oh, ini tanggalnya ya. Satu item tanggal 2 ya, kemudian dengan harga 10. Kemudian dengan tanggal 2 kemudian tanggal 15 $, tanggal 25 dengan $20. Ini beda harga ya. Yang Gracie menjual satu item pada tanggal 28, ini bulannya itu ya, 28 Februari tahun 2011 dengan harga 90. Apa yang akan menjadi keseimbangan persediaan akhir dan harga penjualan untuk bulan Februari 2011 dengan asumsi perusahaan menggunakan FIFO biaya rata-rata dan asumsi aliran biaya identifikasi khusus, asumsi pajak 30%. Jadi maksudnya Crazy ini, Young and Crazy ini punya transaksi 4 ya. Transaksi pembeliannya ini tanggal 2, tanggal 15, tanggal 25 dengan nilai masing-masing unit berbeda-beda 10, 15 dan 20. Kemudian untuk penjualannya itu tanggal 28 ya, 28 Februari dengan harga 90. Oke, bagaimana kita mencatatnya nih? Menggunakan aliran FIFO, aliran biayanya, aliran barang persediaannya dengan FIFO ya. First in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, yang pertama keluar. Jadi yang pertama kali kita masukkan ke gudang, yang pertama kali kita beli dari supplier atau kita jadikan persediaan pertama, maka itu yang kita jual pertama. Ya. Nih di sini inventory balance itu $45 misalkan. Purchase-nya tadi tanggal 25, 15 dan tanggal 2 dengan nilai masing-masing ini berbeda-beda. Maka di dalam laporan pendapatannya, sales-nya penjualannya kan tadi 90. Kemudian cost of goods-nya 0, gross profit-nya 90. Jadi HPP-nya 0 ya. Kemudian
Expense-nya nih sudah dihitung, ada totalnya sehingga tax-nya tadi 30%, ketemunya 40. Kita lihat di sini. Nah, ini forecast tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal berapa? 2 ya. 2 dengan 10. Maka di sini nanti cost of gold-nya itu jadi 10 ya, jadi 10 sehingga pendapatannya menjadi 33 berkurang. Oke ya, 30. Jadi inventory balance-nya 35. 35 ini dari mana dihitungnya? Itu adalah 4 jumlah itu ya, jumlah barangnya kita cek dulu coba. Ini 45 kan? Ya, jadi 20 tambah 15 tambah 10 itu kan 45. Kemudian kita yang 10 kita masukkan ke HPP 10, maka balance-nya 35. Kemudian yang kedua nih. Nah, ini kita lihat ketiganya. Nah, ketiganya jika digabungkan maka menjadi 15. 15 maka pendapatan bersihnya adalah 30 dengan metode rata-rata. Jadi kalau tadi ini yang awal tadi yang Vivo ini, karena misalkan ya karena tadi menggunakan Vivo, jadi yang kita ambil itu barang yang paling awal. Tadi paling awal itu kan tanggal 2 Februari kan kita punya persediaan paling awal tuh, harganya 10. Maka kalau menggunakan Vivo, maka di sini yang kita jual 90 ini menggunakan harga yang $10. Maka di sini 10. Sedangkan kalau misalnya menggunakan rata-rata cost, maka kita lihat nih rata-rata cost-nya menjadi 15. Ya, menjadi 15. Jadi ini rata-rata cost-nya dari 20, 15 tambah 10, 45 ya. Jadi dibagi menjadi 3 menjadi 15 ya. Jadi 15 sehingga kita ketemu 30 pendapatan bersihnya. Sehingga balance-nya 30 juga ya. Dari 45 ini sisanya kan 30. Oke, dia menggunakan rata-rata. Jadi menggunakan rata-rata ini menjadikan nilai 15 ini, dolar 15 atau nilai harga 15 itu menjadi yang terpilih ya. Jadi rata-ratanya kan 15. Dari 45 dibagi 3. Kemudian kalau menggunakan specific identification. Nah, kalau di specific identification ini tanpa ya, depend which one. So, jadi kita tidak menggunakan 0 ya, tidak menggunakan 0, jadi langsung menggunakan identifikasi khusus. Jadi yang dijual itu yang mana, ya udah itu kita jual gitu ya. Kita jadikan mungkin saja ini karena tanpa mengidentifikasi khusus, maka cost-nya menjadi 0, kita nolkan cost-nya. Yaitu artinya setiap item yang dijual dan di setiap item yang masih dalam persediaan kita dijadikan data. Bagaimana dengan ringkasan laporan yang kita melihat di sini? Jadi kita kalau melihat ringkasan, kalau perbedaan antara Vivo dan rata-rata kita bisa melihat di sini perbedaannya, sehingga kita bisa melihat keseimbangan persediaannya itu 35 dan 30. Ada perbedaan ya. 30. Pendapatannya juga ada 33 dan 30. Jadi artinya ketika barang itu memiliki harga yang berbeda-beda, kemudian kita menentukannya itu juga menggunakan metode yang berbeda, tentu akan mempengaruhi net income-nya. Jadi ini termasuk dalam manajemen bagaimana supaya income-nya ini tinggi, itu maka kita pakai yang Vivo misalkan, atau dengan rendah kita menggunakan average misalkan. Ini pilihan dari kebijakan perusahaan. Yang penting intinya apa? Intinya bahwa udah habis ya. Oke, ini intinya bahwa penggunaan metode ini nanti tergantung dari perusahaan ya. Yang penting mampu menggambarkan persediaan yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini asumsi biaya ya. Oke, ini contohnya pencatatan dengan menggunakan barang yang tersedia untuk dijual nih. Bentar, agak lama ini. Nih, jadi menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Inventory awal 2000 kali $4, 8000. Dari 2 Maret ini 2000
kalikan 4.000, 2.000 dikalikan $4, harusnya 8.000 ya. Oke, 8.000. Nih, kemudian kedua. Nah, pembeliannya itu adalah 6.000 dikalikan dengan 4,4 ketemunya 26. Kemudian 2.000 dikalikan 4,75 ketemunya 9.500. Ini yang pembelian ya. Pembelian. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual adalah 43.900. Jadi barang tersedia yang dijual itu adalah barang persediaan awal ditambah dengan pembelian. Di sini persediaan awalnya itu kan 2.000 unit. Kemudian yang dibeli itu 6.000 unit dan 2.000 unit. Sehingga barang yang tersedia untuk dijual itu nilainya 43.900. Nah, ini ilustrasi untuk identifikasi khusus. Jadi perusahaan Kalmart berasumsi bahwa persediaan 6.000 unit barang terdiri dari 1.000 unit, kemudian membeli PET pada tanggal 2 Maret, membeli tanggal 1.000 unit pada tanggal 15 Maret, membeli 2.000 unit pada tanggal 30 Maret. Maka perusahaan inventory akhirnya itu adalah 6.000. Nah, kita lihat. Nah, unit costnya 4.000 ya, 4.000 karena dari unit costnya itu 4 dikalikan 1.000. Kemudian tanggal 15-nya menjadi 13.200, 4.400, 4,4 dikalikan dengan 3.000. Kemudian tanggal 30, 475 tambahkan 9.500. Nah, ini ketemunya adalah 26.700. Nah, ini. Sehingga tadi yang di awal kita yang tersedia untuk tujuan 43.900, kemudian endingnya itu 26.700, maka HPP-nya 17.200. Ini untuk menghitung bagaimana HPP kita dengan cara BTUD, barang tersedia untuk dijual, yaitu dari pembelian ditambah dengan persediaan awal, itu dikurangkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu bisa dilihat di situ, kemudian akan ketemunya HPP. Gitu ya. Jadi ini untuk menghitung persediaan barang akhir dengan menggunakan identifikasi khusus. Kemudian ini misalkan nih menggunakan biaya rata-rata. Nih, menggunakan biaya rata-rata. Kalau menggunakan biaya rata-rata ini masih sama ya tadi seperti ini. Jadi masih sama menggunakan ini. Biaya rata-rata misalkan contohnya di sini bisa dilihatkan total barangnya 10.000 unit, kemudian total biayanya 43.900. Maka biaya rata-rata kita hitung 43.900 dibagi dengan 10.000 unit ketemunya 4,39. Maka yang kita gunakan nilainya itu 4,39. Nah, inventory unitnya 6.000 unit ya. Kalikan endingnya itu 6.000, misalkan di akhir periode itu 6.000 yang masih tersedia. Maka 6.000 dikalikan 4,39 dari harga rata-rata tadi ketemunya 26.340, sehingga kita bisa menghitung barang tersedia untuk dijualnya itu 43.900, kemudian dikurangi dengan inventory endingnya adalah 26.340, sehingga ketemunya HPP-nya 7.560. Jadi artinya cara untuk menghitung persediaan akhir itu bisa menggunakan ini biaya rata-rata atau menggunakan metode tadi identifikasi khusus ya, identifikasi khusus tadi. Kita lihat, nah ini bagaimana pergerakan dari rata-rata itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini tinggal dikalikan ya, 43. Nah, pergerakannya ini maksudnya adalah ini. Misalkan ini 4 ya, dengan harga ini 4. Setelah ada 6.000, setelah beli 6.000 maka harga rata-rata menjadi 4.3. Nah, 4,3 ketika dijual ya menggunakan angka 4,3 ya. Karena kita menjual maka di sini 4,3 pakai harganya 4,3. Nah, 4,3 juga. Nah, setelah kita membeli lagi dengan harga 475 akan menjadi 4,45. Jadi kalau ini moving average itu berarti dalam metode ini kalau menghitung biaya rata-rata
unit baru setiap kali melakukan pembelian. Jadi misalkan tadi 4.000 kan, nah kita bagi misalkan ini ya, angka 2.000 harga 4 dolar ya. Kemudian setelah kita membeli lagi 6.000, maka kan di total barangnya kan ada 8.000 ya. Dan nilai 8.000. Kemudian nanti dari 8.000 kan nilainya 34, maka rata-ratanya 4,3 harganya. 34,4 dibagi dengan 8.000 ya 4,3. Jadi setiap pembelian barang nanti di rata-rata. Jadi pembeli lagi di rata-rata lagi. Jadi setiap ada pembelian nanti di rata-rata. Jadi kalau menggunakan moving average ya. Kalau tadi kan langsung tadi langsung di akhir periode. Kemudian kalau menggunakan FIFO dengan periodic method. Nah ini FIFO first in first out sama. Tanggal 30 ada 475. Tanggal 15 4,4 dengan total cost 17.600. Maka endingnya menggunakan 27.100. Tinggal dijumlahkan ya. Jumlahkan sehingga ketemunya HPP-nya sekian karena menggunakan periode, jadi langsung dihitung. Kita ini langsung harganya seperti itu. Nah, kalau menggunakan perpetual ini baru yang dihitung manual ya, jadi detail. Ini misalkan 2 Maret ya kita beli, maka balance-nya 8.000. Kemudian ketika kita membeli lagi ya kita tulis. Nah, membeli lagi maka 2.000 kalikan 4 dolar, kemudian 6.000 kali 4 dolar. Jadi harganya itu mengikuti terus ya, harganya itu mengikuti terus. Kalau tadi kan digabungkan, kalau rata-rata itu nanti dirata-ratakan dahulu ya. Kalau FIFO itu nanti mengikuti terus, harganya mengikuti dari unitnya sesuai dengan periode pembeliannya. Tanggal 19 menjual ya, menjual 4.000 misalkan. Jadi tadi kan dia punya 2.000 tanggal 2, tanggal 15 dia punya 8.000 kan. Nah, tanggal 19 dia menjual 4.000. Nah, 4.000 itu karena menggunakan FIFO, maka first in dulu yang dikeluarkan, yaitu apa? Dari nilai 2.000 dulu ini. 2.000 karena dia menjual 4.000, maka yang 2.000 diambil dari first in-nya dulu, yaitu dengan harga 4. Kemudian 2.000 sisanya diambil dengan harga 4,4. Ya, sehingga ketemu 16.800. Nah, kita catat di sini dengan balance-nya sisanya tinggal 4.000. Maka sisa 4.000 itu masih mengikuti dari harga yang 4 dolar, 4. Nah, 17.600. Kemudian kalau mau beli lagi ya tinggal masukkan, ditambahin. Jadi kalau di FIFO ini dalam semua kasus yang dimana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok akan sama pada akhir bulan. Apakah perpetual atau periodic sistem yang digunakan? Nah, ini akan sama. Jadi apakah pakainya perpetual atau fisik kalau menggunakan FIFO ini kita lihat tadi ya. Ini sebagai contoh nanti bisa dicermati lagi. Ini ringkasannya ini ringkasannya FIFO dan rata-rata. Ini rata-rata seperti ini kita bisa melihat. Nah, pasti ada perbedaan kan? Nah, di sini karena tadi beda dalam menentukan nilai unitnya. Nih, itu persediaan first out-nya. Oke, bisa dilihat di sini kan? Oke ya, nanti bisa dicermati. Nah, ini IFRS LIFO tidak diizinkan untuk keperluan pelaporan keuangan. Namun LIFO diperbolehkan untuk pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Pak, maaf. Ya. PPT-nya dari tadi nggak jalan, Pak. Oh, nggak muncul toh. Oke. Oke, nanti aja ya. Kalau ini muncul. Ini muncul nggak? Iya, Pak, udah muncul. Oh ya, kalau di screen apa jenenge? Di slideshow malah nggak muncul berarti. Oke, enggak apa-apa nanti ya sambil mencermati ya tadi ya. Pasti sudah punya. Sambil mencermati PPT-nya tadi. Oke. Nanti kita seperti biasa nanti dari rekaman ini kita upload di YouTube nanti biar rekan-rekan nanti bisa melihat ya. Melihat kembali penjelasan, nanti bisa yang tadi PPT yang nggak muncul nanti sambil dibuka PPT-nya saat mendengarkan. Ini tadi sudah sampai mana ini ya? Oke. Karena kalau enggak di slideshow nanti nggak tertampil ininya.
Nih. Oke, kita sampai tadi mana di ujung ini di LIFO ini ya. Terakhir di LIFO ini. Oke. Tadi sampai mana? Oh, ini LIFO. Oke, jadi kalau untuk LIFO, less in first out, jadi ini tidak diizinkan tetapi diizinkan untuk keperluan pajak di beberapa negara dan menggunakan LIFO dapat menghemat tabungan pajak yang signifikan. Ini adalah pendapatnya. Jadi ada satu lagi metode last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang dikeluarkan pertama. Jadi nanti di sini pokoknya kalau kita menjual barang maka barang yang kita keluarkan itu adalah barang yang terakhir kita masukkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada transaksinya ya, berkasnya, ada menghitung HPP-nya juga sudah bisa dilihat di sini. Oke ya. Oke, kemudian ini, nah kalau ini nggak muncul, kalau nggak di slideshow nggak muncul ini namanya. Apa namanya? Nominalnya ini nggak muncul. Coba ya kita slide ya. Ini muncul nggak? Apakah PowerPoint-nya muncul ini? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya? Iya. Yang periodic method ini ya muncul ya? Muncul. Iya, Pak, muncul. Oke, baik, ini kalau muncul ya kita pakai ini. Oke, ini kalau menggunakan LIFO ya, last in first out nih LIFO-nya. Dengan LIFO, alirannya itu LIFO, kemudian metode pencatatan persediaannya dengan periodic method. Ini kita bisa melihat di sini. Nah, sehingga kita bisa menghitung HPP-nya 18.300. Ya, ini menggunakan ini. Biaya total adalah jumlah dijual atau dikeluarkan selama bulan terakhir ini berasal dari pesanan pembelian. Jadi ini kita melihat ini ya. Oke. Kalau perpetual ini sama, perpetual juga satu-satu dicatat. Tadi kalau periodik kan mudah karena tidak mengurangi persediaan, jadi langsung menggunakan akun pembelian. Jadi di sini penjelasannya sangat ringkas, ya tinggal ending inventornya berapa, tinggal dikurangkan selesai. Tapi kalau dengan metode perpetual, ini agak lama lagi ini. Jadi nanti bisa satu-satu ya, sama. Jadi kalau seperti ini ya, kalau perpetual nanti yang dijual itu yang menggunakan persediaan yang paling akhir. Kalau di sini tadi dia membeli barang 2.000 dan membeli barang 6.000, yang kita jual ya yang 6.000 dulu ya, yang paling akhir kita beli, sehingga dengan harga yang disesuaikan dengan tadi yang barang yang dibeli terakhir, karena namanya LIFO. Nah ini ya, perbedaannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dengan transaksi yang sama dengan metode yang berbeda antara average cost, FIFO, LIFO, maka akan dihasilkan penjualan pendapatan bersihnya itu berbeda-beda. Kalau rata-rata biaya rata-rata itu $18.000, kalau FIFO $16.000, kalau LIFO $20.000. Nah ini kan sangat unik ya. Jadi dalam transaksi yang sama itu beda-beda menentukan jumlah pendapatan bersihnya. Perhatikan bahwa laba bruto dan laba bersih yang terendah di bawah LIFO FIFO tertinggi, ya kan, rata-rata biaya di tengah. Jadi yang paling rendah itu adalah di FIFO, ya, FIFO ya, laba bersih ya, laba bersih terendah di bawah LIFO ya, di bawah LIFO, kemudian FIFO yang menjadi yang tertinggi laba bersihnya. Nah, kemudian rata-rata di tengah. Jadi tertinggi itu LIFO, terendah itu FIFO, yang rata-rata di tengah. Ini perbedaannya, ini tentu ada konsekuensinya masing-masing. Ini juga perbedaannya. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, ini untuk materi ini bisa dipelajari lebih lanjut. Ini kaitannya dengan journal entry ya untuk HPP, untuk cadangan LIFO ini. Ini bisa dipelajari lagi, ini sudah ada contohnya, misalkan likuidasi LIFO dan seterusnya. Ini tambahan saja ya, ini hanya tambahan untuk materinya saja.
dollar value dan seterusnya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, oke, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Halo. Iya, Pak. Ya, ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk video kita hari ini untuk penjelasannya. Nanti setelah ini rekan-rekan kita instruksikan untuk lakukan latihan soal ya. Latihan soal akan kita berikan, kemudian dikerjakan. Kaitannya dengan pencatatan persediaan barang. Halo, apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, belum ada. Oh, Oke, baik. sepertinya di kolom chat komentar, Pak. Oh, ada ya? Ada yang chat ya? Oh, coba kita buka. Oh, Bapak nggak jalan. Oke, tadi baru saya di kontak tadi ya. Oke, nanti di penjelasannya dilihat PPT-nya ya, karena ternyata nggak masuk kalau di slideshow. Saya mau tanya Pak Fatimah, apakah perusahaan jasa dan dagang sama-sama wajib membuat laporan perpetol dan periode? Ya tidak. Jadi kalau untuk perusahaan jasa ya nggak perlu menggunakan perpetual, karena kalau jasa itu kan nggak ada barangnya, ya nggak ada barangnya. Kalau jasa itu kan dia hanya menjual jasa kan, pelayanan. Jadi kita nggak perlu membuat laporan perpetual dan periode. Tapi kalau perusahaan dagang, iya wajib membuat laporan perpetual atau periode. Jadi milih salah satu ya. Kan ada dua periode, ada dua metode, perpetual atau periode. Ya tinggal milih mana yang akan digunakan, perpetual atau periode. Perusahaan industri juga sama, wajib membuat laporan, ya laporan persediaan, baik perpetual ataupun periode. Jadi kalau metode pencatatan persediaannya itu pakai dua, perpetual atau periode. Sedangkan metode aliran barangnya, jadi aliran barangnya itu mau menggunakan apa? FIFO, LIFO atau average cost. Jadi mau first in first out, ya pertama kali kita beli, maka pertama kali kita jual, atau last in first out, terakhir kita beli, pertama kita jual, atau menggunakan metode rata-rata. Metode rata-rata ya kita menggunakan harga rata-rata dari barang-barang yang kita beli, karena belum tentu barang-barang yang kita beli itu harganya stabil, jadi sama. Mungkin ketika kita membeli periode pertama harganya 5.000, setelah pembelian periode kedua menjadi 5.500, kan berbeda. Maka itu akan menggunakan metode rata-rata, itu juga bisa. Seperti itu Mbak Fatimah Zahra ya. Ada lagi? Nggak ada ya itu ya. Oke, kalau nggak ada, ini ada 32 orang yang hadir. Ini saya sekalian saja untuk absen ya, 2J ya. Ini kita terakhir untuk absen 2J. Saya catat ini tadi Mbak Ismawati, Fatimah Zahra. Oke, silakan Mbak. Ini saya absen satu-satu ya. Nanti rekan-rekan silakan di apa namanya? Di unmute aja suaranya biar bisa masuk. Kalau bisa nanti silakan diaktifkan untuk videonya, nanti biar kerekam ya satu-satu. Gitu ya. Oke, silakan diaktifkan video, kemudian yang tak panggil nanti silakan untuk
unmute Mas unmute ya, jadi biar nanti di apa namanya, di rekamannya muncul. Ana Zuhrufa Sosilowati. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Afan Harits. Hadir, Pak. Oke, nomor 2. Dewi Khalisningsih. Dewi Khalisningsih. Oke, belum Itu connect. Pak, Dewi Kaliningsih baru takziah. Ponakan dari ibunya meninggal. Oh gitu. Oke, Tapi izin tadi ya. join. Ya. Tapi Ya, izin. join di Gameit, Pak, soalnya rame. Oh gitu, oke. Sia. Mbak Melani Devi. Katanya HP-nya error, Pak. Oh yang tadi WA saya tuh ya. Iya, Oke. Pak. Desi Dwi Marlina. Hadir, Pak. Oke, hadir. Tri Anissa. Hadir, Pak. Tri Anissa, oke. Hadir. Anindita Raras Adining Tias. Hadir, Pak. Oke, baik. Dian Anggi Nirvan Hananda. Hadir, Pak. Mana tuh? Dian Anggi. Hadir, Pak. Oh iya itu ya. D. Esmawati. Hadir, Pak. Oke. Anggi Monika. Hadir, Pak. Ya. Mira Riva Gea Yulianti. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh ya. Anita Sulistiawati. Mana? Anita Sulistiawati. Mana nih? Belum, mati. Katrin Wahyu Permatasari. Hadir, Pak. Katrin Wahyu, oke, hadir. Iha Septiana Diana Sari. Hadir, Pak. Mana. Ika Septiana Diana Sari, oke. Dian Utami. Hadir, Pak. Ya. Lutfi Fatimah. Hadir, Pak. Lutfi Fatimah, oke. Muhammad Rifki Nasrullah. Hadir, Pak. Oke, Mas Muhammad. Destina Ayu Putri. Hadir, Pak. Oke, Isnanta Fajar Nur. Hadir, Pak. Isnanta Fajar Nur ya. Sulhah Fauzia. Hadir, Pak. Mana Sulfa? Oh itu Sulhah. Oh, kameranya terlalu ke atas itu. Emilia Larasati. Hadir, Pak. Oke. Nanang Tri Haryadi. Nanang Tri Haryadi. Belum. Afrizal Arif Nur. Hadir, Pak. Oh ya, Afrizal Arif Nur. Pramesti Diah Utami. Hadir, Pak. Hadir. Pramesti Diah Utami, oke. Putri Gina Aprilia. Hadir, Pak. Gina Aprilia, oke.
Embun Karika Andasari. Hadir, Pak. Embun Karika. Oke. Hadir, Pak. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Oke, hadir ya. Suaranya belum. Ya. Oke. Isnaini Nur Hasanah. Oke, Isnani. Rizka Fadila Az-Zahra. Rizka HP-nya error, Pak. Nggak bisa login. Error ya? Error. Oke. Iya, ini tadi jadi satu sama saya. Oh iya, sama-sama Mbak Isna. Iya, Pak. Ini. Oh, satu kakak adik tuh itu. Enggak, Pak. Tapi ini ngepasi lagi bareng di rumahnya Rizka. Oh gitu, ya udah belajar bareng gitu ya. Ya, Pak. Oke, ya sing akur ya belajar ya. Intan Maida Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Di mana itu, Mbak? Di Ini toko sambil apa? kerja, Pak. Counter. Wah, oh di counter. Oh iya itu ada sel apa itu pulsa murah. Ya. Nanti teman-temannya dikasih pulsa semua itu, kan murah itu. Ika Ayu Puspitasari. Hadir, Pak. Oke, Ika Ayu. Devinta Aulia Ardianita. Devinta mana? Devinta belum ya. Mufid Amjad Dwi Putra. Oke, betul Mas ya. Cuma audionya kurang bagus ya Mas. Speakernya mungkin, mic-nya kurang bagus. Nggak kretek-kretek suaranya. Mbak Angelia Riri Rosalika. Hadir, Pak. Oke, tadi yang belum hadir ada 3 orang ya tadi ya, 4 orang. Hadir, Pak. Melani Devi tadi mana? Oh iya tadi kan yang Tasya itu kan. Oke. Terus ini ada chat juga siapa ini chatnya? Anita Sulistiawati hadir. Anita ini nomor berapa Mbak? Oh Anita Sulistiawati hadir ya. Berarti yang nggak hadir Mas Nanang ya. Nanang Tri ada nggak? Nanang Tri Haryati sama Devinta. Nanang Tri Haryati hadir Pak. Yo hadir. Suaranya ini orang suaranya Mas. Nanang hadir. Nih terakhir nih Devi nih. Devinta mana nih? Belum muncul nih Devinta. Oke baik, mungkin Devinta yang tadi WA saya mungkin ya yang rusak tadi putus-putus Pak ya, nggak apa-apa wes putus-putus ya mungkin sinyalnya kurang bagus ya, saya maafkan nggak apa-apa. Yang penting nanti ini file ini nanti coba akan saya upload kayak di kemarin kita upload di YouTube, nanti jadikan bisa melihat menonton kembali videonya. Karena barangkali ketika kita sedang online kayak gini ada yang putus-putus, suaranya nggak jelas. Ya, nanti kalau di YouTube kan insya Allah jelas semua. Gitu ya. Jadi ini sudah kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan rekan-rekan tidak jangan bosan untuk belajar ya. Kita terus mempelajari bukunya, kemudian PowerPoint yang kita sampaikan, kemudian cari di buku-buku yang lain silakan. Nah, untuk ini kan pertemuan ke-7, jadi minggu depan kita akan UTS ya, kita akan UTS. Nanti UTS-nya materinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Ya, jadi kalau 1 sampai 7 berarti soalnya sekitar 7 soal gitu ya.
kemungkinan ada 7 soal lebih ya nanti. Dan nanti teknisnya akan kita sampaikan di pertemuan ke-8 ya untuk UTS. Nanti UTS-nya kita sampaikan di e-learning, jadi teman-teman mengerjakan soal di e-learning, kemudian e-learningnya nanti akan kita kasih waktu, misalkan 1 jam, 2 jam ya untuk mengerjakan, kemudian nanti akan coba kita sinkronkan dengan video seperti ini rekan-rekan untuk mengaktifkan video untuk ujiannya, jadi ujian online beneran, jadi jadinya nanti harus duduk, kemudian kameranya harus diaktifkan, videonya, kemudian kalian mengerjakan soal di waktu 2 jam. Kemudian jawabannya nanti langsung dijawab di e-learning, dan pilihan ganda nanti insya Allah kita buatkan pilihan ganda supaya jawabannya sudah bisa ditampilkan dan di akhir ujian nilainya sudah muncul. Tetapi nanti kalau yang perhitungan itu nanti diwajibkan untuk mengerjakan di selembar kertas. Jadi tetap hasil perhitungannya nanti di kertas dan diupload. Jadi ada 2 ujiannya nanti secara e-learning itu untuk jawaban Anda, kemudian yang kertasnya itu untuk daya dukung. Jadi tidak hanya memilih A, B, C, tetapi ada daya dukung kenapa Anda memilih B, kenapa Anda memilih C. Itu di perhitungannya itu. Jadi itu untuk sekilas untuk ujian UTS minggu depan. Kemudian untuk pertemuan ke-8 sampai ke-14 atau 7 pertemuan terakhir setelah UTS nanti setelah UTS akan kita bagi menjadi beberapa kelompok atau tim ya, tim-tim kelompok. Kemudian tim-tim itu akan membawai setiap pertemuan ya 1 bab tadi untuk melakukan istilahnya presentasi tentang materi yang akan kita jadikan, kemudian membuat makalah atau resume lah ya. Setiap kelompok membuat resume 1, kemudian membuat 1 PowerPoint, kemudian dipresentasikan oleh seluruh anggota kelompok, kemudian nanti mahasiswa yang lain untuk bertanya ataupun memperdalam akan kita pandu bersama. Gitu ya. Jadi itu gambarannya setelah UTS nanti kalian akan kita bikinkan grup tim tersendiri pada saat setelah tes nanti kita infokan timnya apa saja, pembagian kelompoknya siapa saja akan saya sampaikan. Yang sekarang dengan siapkan adalah nanti UTS itu 1 minggu lagi, silakan dipelajari materinya pertemuan 1 sampai dengan 7. Seperti itu ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ini ada yang chat Virgi apa ini? Virgi Sarofina. Virgi tadi belum disebut, Pak. Virgi itu ada toh? Nomor berapa ya? Oh ini Virgi Sarofina Asidik ya ini ya. Oh tadi belum saya sebut ya ini ya. Belum, Pak. Oh, mana Virgi mana coba? Oh ya, oke. Tadi belum tak sebut ya. Tapi kalau sudah saya centang ya, berarti saya keliru ya. Oke, yang belum ada Devinta Aulia ini. Devinta Aulia Ardianita. Oke, baik. Kalau sudah kita cukupkan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Nanti ini saya kasih soal latihan. Silakan dikerjakan latihan soalnya. 1-2 soal ya. Nanti soalnya tidak perlu dikumpulkan, tapi cukup dipelajari untuk persiapan kalian untuk UTS minggu depan. Nanti silakan dibuka di e-learning ya, latihan soalnya. Gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan alhamdulillah ini sinyalnya cukup stabil ya, jadi tidak putus-putus seperti minggu yang lalu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri ya. Kembali ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.